akan yang terbaik bagi Tuhan. Baik, mari kita bersama-sama mendengarkan membaca firman Tuhan dari tema yang kita sudah tetapkan, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Kita baca dari dua bagian. Yohanes 14, 18 sampai dengan 19. Itu yang pertama. 1, 2, 3, ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Boleh tahu berapa banyak yang bawa Alkitab? Lumayan banyak. Mari kita baca sekali lagi, semua bersuara. 1, 2, ya. Iya, puji Tuhan. Bagian yang kedua, jadi ini tema kita ya. Kebangkitan Kristus menjamin kehidupanku. Dari kalimat Yesus. Sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Dia menang. Bukan hanya itu. Dia menggabungkan kemenangannya dengan kehidupan saudara dan saya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Bukan hidup yang gagal. Bukan hidup yang frustrasi. Bukan hidup yang depresi. Karena Tuhan berkata, aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Meskipun bukan dengan mudah dia melakukan itu. Mari kita baca bagian yang kedua. Ini kita kasih batas. Matius 21 ayat 9 sampai 11. Matius 21 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah dia Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Apa artinya Hosana? Kalau pendeta, ibu pendeta jangan jawab ya. Hosana. Terpujilah Tuhan. Baik. Yang di sini Hosana. Haleluya. Yang di sana Hosana. Yang di sana Hosana. Apa? Yang di sana ujung Hosana. Yang di tengah ini kecuali pendeta, Hosana. Apa artinya? Kemuliaan bagi Allah. Yang benar yang di sana. Mana tadi? Save us now. Selamatkanlah kami sekarang. Itu artinya. Dalam satu
jurnal teologi, ada yang membuat satu pertanyaan besar. Siapakah sebenarnya yang bertanggung jawab dalam kematian Yesus? Maka didiskusikanlah di dalam artikel itu, yang bertanggung jawab orang Yahudi. Itulah yang jahat. Maka mati Yesus. Tadi kita lihat itu ketika tema, lalu ada kepala bermahkota duri. Seperti mungkin penderitaan di Mel Gibson itu, film The Passion of the Christ. Tapi ada juga dalam diskusi itu dikatakan orang Romawi. Mereka lah yang ketika itu berkuasa. Maka sekalipun orang Yahudi menyerahkan, kalau orang Romawi berkata tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi sebenarnya kalau kita baca kitab suci, siapakah yang bertanggung jawab untuk kematian Yesus? Jawabannya dirinya sendiri. Mengapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lihat dari Matius pasal 21 yang kita baca ini, sebelumnya ketika dia mengatakan di dalam Matius 16, anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua, akan mati, akan menderita. Maka apa yang terjadi? Seorang rasul mewakili, mungkin juru bicara atau gimana saya tidak tahu. Petrus berkata, Yesus, jauhlah itu daripadamu. Itu tidak terjadi. Dengan perkataan lain, orang-orang terdekatnya sebenarnya begitu sayang dalam tanda kutip. Jangan kau menderita, jangan kau mati. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin banyak di antara kita yang tahu. Yesus malah marah. Saya kira salah satu kalimat yang paling keras di dalam perjanjian baru adalah itu. Ketika dia berkata, enyahlah engkau hai setan. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Dia mau mengatakan anak manusia harus mati. Dan karena itu saya bayangkan, ketika dia memasuki Yerusalem, sebuah kota yang besar, sebuah kota yang megah, yang tahun lalu dinyanyikan Bung Ridolf, Yerusalem, Yerusalem, gitu kan? Maka semua kita mengatakan memang Yerusalem kota yang indah. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Holy Land pasti mengatakan memang Yerusalem indah. Dan kalau lihat bait Allah, lihat maketnya itu, kalau kita lihat foto-fotonya juga indah, juga megah. Dan saya bayangkan bagaimana Yesus memasuki daerah itu yang megah itu. Dan ketika arak-arakan datang, mereka berteriak, Hosana, lepaskan kami, selamatkan kami. Selamatkan dari apa? Mungkin dari masalah ekonomi, mungkin dari masalah politik, mungkin dari masalah penindasan, mungkin juga dari masalah agama yang rutin, legalis, tapi tidak mengubah kehidupan mereka. Mungkin bisa begitu. Dan Yesus naik keledai. Naik keledai ketika mereka mengatakan, Hosana, selamatkan kami. Saya mencoba membayangkan di pihak lain. Ada kelompok agama, imam-imam yang begitu marah. Dan saya bayangkan lagi ada kelompok politik. Apa ini? Siapa ini? Imam-imam kita tahu sepanjang segala waktu. Kenapa muncul orang ini? Melakukan satu kelompok baru ini. Maka saya bayangkan, ketika mereka saat itu dengan kemarahan yang besar, tetapi Yesus dengan penyerahan penuh kepada Bapanya, menunggang keledai betina. Hosana kata mereka. Yesus seolah berkata, ya, saya akan menyelamatkan engkau. Untuk itu aku secara sadar memasuki kota Yerusalem. Masih ingat kalimatnya, Yerusalem, Yerusalem. Berkali-kali aku rindu untuk mengumpulkan engkau. Bagaikan induk ayam mengumpulkan anak-anaknya
tetapi selalu kau tidak mengerti kehendak Allah. Kasih Yesus memang banyak tidak mengerti orang. Apa yang kami lakukan ini pun banyak tidak dimengerti orang. Ketika saya dengar salah satu kelompok terdekat saya bikin arisan sekarang ini, saya berkata, Tuhan, sebenarnya salah satu kelompok yang harus ada di Stora adalah mereka. Pasti mereka tahu ini acara ini. Tetapi mereka bikin acara. Saya rindu, teman-teman rindu. Bukan hanya orang Batak, non-Batak mendengar Injil. Makanya kita putuskan sebisa kita di dalam anugerah Tuhan tiap tahun mengadakannya. Puji Tuhan, yang datang di sini Pak Siahan bukan hanya orang Batak loh. Coba yang bukan Batak tolong angkat tangan. Coba lihat Pak Siahan. Boleh lihat tuh. Yang bukan Batak. Wah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan memasuki Yerusalem, save us now, selamatkan kami. Yesus dengan mantap, di sini penyerahan penuh, di sana kebencian penuh. Itulah sebabnya ketika kematian di Jumat Agung terjadi, itu bukan tragedi sejarah. Itu bukan sesuatu yang tidak bisa dielakkan Yesus. Memang dia datang untuk mati. Ketika saya khotbah di Gereja Kristus Petamburan pada Jumat Agung, saya berkata, saya terharu, saya meneteskan air mata mendengarkan lagu-lagu yang kalian nyanyikan. Sepertinya persiapan kalian lain sekali di sini. Dan saya berkata, memang saat yang paling serius dan paling mengerikan dalam sejarah hidup manusia sejak dunia dicipta sampai dunia berakhir bagi saya adalah hari ini. Jumat ini. Karena apa? Karena anak Allah yang mulia menyerahkan dirinya. Anak Allah yang adalah hidup dan penghulu hidup mau mati di salib demi kita. Saya berkata merenungkan kalimat-kalimat Yesus di kayu salib. Saya sering terharu dan saya menghindari itu. Tadi di dalam puisi direnungkan salah satu bagian yang keempat. Eli, Eli lama sabachthani. Itulah penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan selamat bagi timpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.